Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musyafah Ahmad Syauki dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018. Perkenankan, perkenan saya pada kesempatan kali ini akan mendemokan hasil dari prototipe yang telah saya kembangkan, yang mana ini merupakan bentuk project UAS dari mata kuliah Link and Match, diantaranya Sistem Informasi Manajemen, Interaksi Manusia Komputer, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, langsung aja. Sebagai intro, dalam proses pembuatan ini saya menerapkan prinsip 8 Golden Rules yang dikemukakan oleh Ben Shneiderman, yang mana prinsip ini nantinya akan dijabarkan bersama dengan penemuan prototipe yang akan saya lakukan. Oke, langsung masuk aja ke... Nah, ini kita mulai dari home screen ya. Jadi aplikasi ini bernama adalah Syariah. Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi pembiayaan keuangan digital yang diperuntukkan bagi siapa saja yang membutuhkan pembiayaan secara online dan tentunya syariah sesuai dengan hukum transaksi yang berlaku dalam agama Islam. Di sini kita menggunakan color palette kuning, oranye ke ungu-unguan. Di awal ini terdapat dua button buat daftar dan masuk sebagaimana aplikasi-aplikasi pada umumnya yang membutuhkan pendaftaran. Ini ada button daftar, mulai kita klik daftar. Nah, di sini terdapat field-field buat si pengguna ini mengisikan data diri, yang mana ini sudah dijelaskan di tampilan sistem. Menjadi kayak apa ya? Apa sih namanya tuh? Kayak ini kan, isi nama usermu tanpa menggunakan spasi, keterangan-keterangan bantuan yang ini bisa memudahkan si pengguna dalam memahami apa sih maksud yang apa sih perintah yang disuruh oleh sistem, seperti itu. Ini kita isi, diisi Ahmad Syauki, syauki@gmail.com dan sebagainya, password. Di sini ada button selanjutnya, yang itu untuk mengarahkan step selanjutnya yang akan dilakukan berjenjang terus. Dan ini ada teks informatif, sudah memiliki akun. Kalau sudah bisa masuk, kalau belum bisa melanjutkan pembuatan akun. Jadi mengingatkan kembali kepada si pengguna, gitu tujuannya. Ini kita klik selanjutnya. Nah, nanti di sini sistem bakal minta buat kita masukin nomor ponsel sama kode negara, yang mana untuk verifikasi pengguna. Ini kita isi nomor ponselnya, kita klik verifikasi. Nanti akan dikirimkan kode verifikasi melalui SMS tentunya, yang masuk diisi. Dan ini ada lagi-lagi ada teks informasi untuk memberitahukan ke pengguna apakah pengguna ini sudah menerima kode verifikasi. Jika belum, pengguna bisa mengklik teks kirim ulang ini untuk mengulang kembali proses yang terjadi, gitu. Ini juga buat di sini diminta field untuk mengisi PIN transaksi yang akan digunakan selanjutnya. Lalu klik daftar. Nah, sebentar. Pun sama halnya dengan proses yang masuk tadi ya. Ketika kita klik masuk, dia akan meminta field untuk mengisi nama pengguna dan password yang telah kita setting. Ketika kita isi, kita klik masuk, dan juga dia juga punya teks buat keterangan mengingat kembali apakah dia sudah memiliki akun atau belum. Masuk. Nah, jadi untuk tampilan homepage pertamanya itu sebenarnya berisikan eh, diawali dengan tampilan pop up. Fungsinya apa sih? Fungsinya yaitu memberikan informasi lebih lanjut bahwa tujuan utama dari aplikasi ini adalah memberikan fasilitas ini, pelayanan ini, untuk mendapatkan limit pembiayaan hingga 30 juta, gitu kan. Ada button ajukan sekarang agar memudahkan si pengguna ini langsung go to ke purpose yang dia maksud, yang dia inginkan.
kan, tapi dia bisa juga untuk Cendana Pandang Silang untuk membatalkan membatalkan proses gitu. Nah, untuk di apa namanya di homepage ini saya sebenarnya berisikan rangkuman-rangkuman apa namanya kayak ya rangkuman ibaratkan lah ya dari beberapa menu di sebelahnya gitu. Yang mana ini bisa memberikan navigasi langsung, jadi berupa jalan pintas buat pengguna seperti ini ada pulsa, gas, OVO Top Up, RPDAM yang mana merupakan satu layanan yang kita miliki juga berupa pembelian produk digital yang mana kalau kita klik akan langsung menuju ke eh, pembelian pulsa seperti ini. Yang mana sebenarnya pulsa itu kita dapat temukan 2 kali proses di sini, lalu klik pulsa seperti itu. Lalu ini juga buat telusuri lainnya, masuk ke belanja. Ini ada terisi kabar-kabar terkini dan juga tips and trick yang nanti bisa dibaca-baca untuk meningkatkan kenyamanan si pengguna seperti itu. Ini ada sisa limit transaksi, bisa ngecek berapa sih sisa limit yang dimiliki. Terus ada jumlah tagihan sama jumlah limit saat ini, seperti itu. Nah, di samping ini ada yang namanya menu history. History ini berisi apa namanya? Kayak semisal pencatat berisi tagihan sama apa-apa yang telah dibayarkan. Contoh di history ini ada banner tagihan tersisa dengan nominal 5,4, jumlah tagihan bulanan dengan detail tagihan yang dijabarkan. Nah, di sini pengguna dapat langsung membayarkan dengan mengklik atur pembayaran. Lalu di sini diminta untuk mengisi nominal yang ingin dibayarkan dan juga memilih metode pembayaran yang diinginkan. Contoh kasus di sini kita membayarkan dengan Bank BCA. Seperti itu. Ini juga bisa klik bank lainnya untuk memilih lebih banyak bank, lalu klik bayar. Nah, nanti di sini diberikan detail pembayaran dengan nomor tagihan yang telah di-generate, total 128.000 metode pembayaran Bank BCA. Di sini diberikan apa namanya? Teks salin yang mana teks ini dapat mengcopy sejumlah angka yang ada di sebelahnya. Tujuannya buat apa? Tujuan untuk mengurangi beban memori jangka pendek yang mana dapat memberikan kemudahan bagi si pengguna dalam ini kan soalnya nanti kan di aplikasi lainnya untuk pembayaran seperti itu. Di sini pengguna bisa konfirmasi pembayaran ataupun jika ingin ubah metode pembayaran bisa klik nanti kembali ke pemilihan metode pembayaran. Ini kita klik konfirmasi, nanti sistem akan memberikan feedback bahwa transaksi yang sebelumnya itu sudah berhasil dilakukan. Terdapat button kembali ke beranda dan juga ada fasilitas adalah care yang mana layanan pengaduan jika terdapat transaksi-transaksi yang tidak selesai diproses seperti itu. Ini ada direction back juga buat kembali ke apa namanya ke menu sebelumnya. Kita kembali ke beranda, dari menu history lanjut ke menu pembelian produk digital. Ini salah satu fitur utama di samping fitur pembiayaan yang memang menjadi tombak utama dalam mendirikan aplikasi ini. Di sini pengguna dapat top up saldo yang mana sistemnya juga sama seperti tadi. Ada banyak pilihan produk-produk digital yang dapat dibeli. Contoh di sini kita membeli pulsa. Ketika diklik sistem akan memberikan tampilan merequest nomor handphone yang akan dikirimkan dengan nominal, masa berlaku dan jumlah harga yang telah informatif sekali nampaknya. Ini kita pilih yang 24.000 ya. Di sini diminta untuk memberikan apa namanya? Dari mana sih saldo yang diinginkan yang mau diambil. Nah, ini kita ambil contoh dari limit pembiayaan
terus diminta untuk isi PIN transaksi, lalu ada button bayar. Nah, kembali lagi sistem memberikan feedback tanda berhasil, yang mana ini membuktikan bahwa aplikasi ini mengupayakan konsistensi berupa urutan tindakan yang sama pada situasi yang serupa seperti itu. Ini kita bisa kembali ke beranda. Nah, lalu ada di sampingnya ada notifikasi. Notifikasi ini yaitu untuk memberikan informasi-informasi yang telah terjadi gitu atas apa yang telah dilakukan oleh pengguna. Jadi tanpa harus pengguna mengingat, fitur ini dapat membantu. Semisal pengguna ingin melihat bukti pembayaran, bisa di sini. Untuk kembali bisa klik button tombol direction back, melihat oh ternyata ada terjadi penurunan pada limit pembiayaan seperti ini. Ini ada lahirnya, lalu notifikasi penurunan limit pembiayaan dan sebagainya. Nah, masuk ke fitur inti, ini ada di menu profile full. Di sini di profile ini ada verifikasi akun, verifikasi data, pengajuan limit, adalah care, dan keluar untuk logout. Oh ya, sebelumnya dari beberapa menu yang dilihat ini bagi saya sudah menerapkan pola desain yang serupa, sehingga melengkapi konsistensi yang sebelumnya ada seperti urutan tindakan dan dilengkapi dengan pola desain ini gitu. Terus juga adanya menu-menu di bawah ini, navigasi bar ini memberikan kemudahan yang memungkinkan pengguna dapat menggunakan jalan pintas seperti itu. Ketika sekarang sedang di profile, pengguna bisa klik home untuk langsung ke home, history, terus ke card, lalu ke notifikasi seperti itu. Nah, masuk ke profile ini diminta buat verifikasi akun, yang mana verifikasi akun ini dilakukan bagi pengguna yang memang ingin melakukan pembiayaan. Jadi siapapun pengguna dapat menginstal aplikasi ini dengan tujuan pembiayaan ataupun tidak, karena mereka bisa memanfaatkan layanan yang produk digital dengan harga murah, dan harapan kita dengan traffic yang tersedia mereka tertarik untuk melakukan pembiayaan seperti itu. Masuk ke verifikasi akun, di sini diberikan informasi-informasi yang begitu jelas, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan sebagainya. Ada icon untuk melakukan pengeditan data, dan ini ada verified bahwa email dan nomor telepon telah terverifikasi. Di sini kita lihat jenis kelaminnya masih kosong, ini kita akan edit. Nah, di sini diminta untuk mengisi jenis kelamin yang sebenarnya. Kita pilih laki-laki, lalu kita konfirmasi. Perubahan jenis kelamin Anda terkonfirmasi. Nah, pada saat ini aplikasi memberikan feedback yang informatif bagi si pengguna, bahwasannya proses pengisian field jenis kelamin ini telah selesai, telah terkonfirmasi dengan baik. Pengguna bisa klik button kembali. Di sini terbukti bahwa sudah terisi jenis kelaminnya. Nah, ketika ini kita mau kembali dengan direction back untuk memverifikasi data seperti itu. Di sini pun halnya sama. Di sini ada KTP, informasi pekerjaan, buku tabungan bank, kontak darurat, yang mana ini kan dokumen-dokumen penting yang diwajibkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Di sini case-nya pengguna belum mengupload KTP-nya, makanya kita akan bantu dengan klik edit. Nah, di sini status jelas belum diupload, upload scan KTP. Ini bisa klik langsung di area untuk upload, akan dihubungkan menuju galeri. Dari galeri kita pilih salah satu foto yang KTP, lalu bisa klik verifikasi. Lagi-lagi sistem memberikan feedback yang informatif kepada pengguna bahwa data scan KTP telah terverifikasi seperti itu.
Ini menandakan terverifikasi. Kembali masuk ke layanan inti, di mana layanannya ada pengajuan limit. Di pengajuan limit ini kita langsung eksekusi saja. Nah, tampilan pertama yang muncul dari halaman tersebut, ini terdapat besaran pengajuan dengan tingkatan yang tersedia. Kita contoh di sini ambil yang premium sebesar 30 juta rupiah pembiayaannya. Nah, sebelum masuk ke prosesi akad, sistem akan menampilkan syarat dan ketentuan yang mana ini harus dipahami oleh pengguna. Pasal 1 hingga pasal 8, yang mana pengguna harus mengisi checkbox sebagai tanda bahwa dia telah membaca, telah memahami segala syarat dan ketentuan yang dibutuhkan. Lalu pengguna bisa klik selanjutnya. Nah, setelah itu ini merupakan pembeda utama yang mana ini memberikan akad pembiayaan yang jelas antara kedua belah pihak. Oke. Di sini ketika pengguna ingin kembali bisa klik tombol back. Ketika ingin lanjut bisa konfirmasi, lalu kita klik konfirmasi. Nah, di sini terjadi proses penerimaan slik update dari otoritas keuangan, makanya terdapat jeda waktu yang harus ditunggu untuk menyesuaikan jumlah pembiayaan yang diminta dengan kesanggupan dari gaji yang dimilikinya, seperti itu. Ini harap ditunggu. Ketika prosesnya selesai, itu akan memberikan tampilan balasan bahwa diterima atau tidaknya pembiayaan tersebut. Di sini dijelaskan pengajuan Anda ditolak karena melebihi batasan kesanggupan pembayaran. Sistem meminta ubah besaran pengajuan Anda agar pengajuan dapat diterima. Nah, di sini sistem memberikan penawaran kesalahan yang sederhana. Kemungkinan solusinya agar pengguna bisa memahami kesalahannya apa sih yang harus mereka lakukan untuk perbaikan. Di sini bisa klik ubah ataupun batal. Jika klik batal maka langsung kembali ke home menandakan bahwa pembiayaan ini dibatalkan, tidak jadi. Atau bisa ubah untuk menurunkan besaran pengajuan. Ini kita ambil yang 20 juta. Kembali ke siklus yang sama. Next, selanjutnya kita konfirmasi. Kembali lagi harap menunggu. Dan kemudian jika berhasil baru kalau pengajuan pembiayaan mudharabah Anda diterima. Kita lihat info detailnya. Nah, di sini terdapat status pengajuan pembiayaan dengan kelas bisnis sebesar 20 juta, yang mana dia bisa kembali lihat akad perjanjian dengan klik icon di samping ini, seperti itu. Untuk kembali bisa ini. Nah ya, tadi di direction back langsung masuk ke profil karena pengajuan proses akadnya sudah selesai. Gitu. Ini adalah care untuk layanan pengaduan, sama terakhir fungsi keluar, button keluar. Di sini memberikan penekanan buat pengguna apakah ingin keluar dari aplikasi. Jika klik keluar maka akan masuk ke home screen smartphone si pengguna, seperti itu. Nah, itu sesi pertama. Sesi kedua di mana sebagai salah satu proses yang juga kita miliki selain transaksi dalam aplikasi, pembiayaan kita juga dapat dilakukan untuk transaksi di luar aplikasi. Kita contohkan di sini dengan Shopee ID. Nah, ini tampilannya akan disandingkan dengan beberapa pembayaran lainnya, adalah syariah dengan jumlah cicilan dan sebagainya. Lalu ya sebagaimana sistem yang pihak ketiga, klik konfirmasi akan langsung ditujukan masuk ke sistem kita yang kita miliki. Pengguna diminta untuk login untuk memastikan autentifikasi dari apa yang dilakukan, lalu masuk. Nah, ketika masuk ini akan muncul langsung informasi dari detail transaksi yang ingin kita proses pembiayaannya, seperti itu. Nanti pengguna tinggal masuk pin transaksi, lalu klik bayar. Lagi-lagi sistem akan memberikan
bukti bahwa transaksi ini telah berhasil dilakukan. Pengguna bisa kembali ke Shopee untuk melanjutkan surfingnya atau direction back ke awal atau ya menjelajahi menu-menu lainnya seperti itu. Mungkin saya rasa dari penjelasan yang panjang lebar ini memenuhi 6 dari 8 golden rules. Diantaranya tadi ada mengupayakan konsistensi, dilihat dari pola desain dan urutan tindakan yang sama. Lalu memungkinkan pengguna dapat menggunakan jalan pintas seperti navigasi bar ini, ya berupa perintah tersembunyi menu, lalu menyediakan feedback yang informatif sebagaimana yang tadi berlaku ketika di proses pengajuan pembiayaan. Yang keempat, menyediakan penawaran kesalahan yang sederhana, ya seperti yang tadi terjadi. Lalu menyediakan tindakan kembali yang mudah, ada pilihan semisal ada pilihan undo direction back seperti ini untuk kembali. Lalu mengurangi beban memori jangka pendek dengan menghadirkan fitur notifikasi serta seperti teks kopi salin tadi dan pemberian informasi atas yang telah dilakukan. Ya mungkin sekian dari saya. Kita bisa klik button keluar untuk memastikan bahwa kita emang benar-benar ingin keluar. Sekian dari penyampaian yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.